Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat anak-anak bapak sekalian. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Hari ini kita akan membahas pelajaran kita selanjutnya di semester 2 ini, yaitu tentang menuntut ilmu. Jadi yang akan kita pelajari itu yang pertama tentang hukum dalam menuntut ilmu. Jadi dalam Islam, hukum menuntut ilmu itu adalah wajib atau fardu. Dan wajib ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Fardu kifayah merupakan suatu kewajiban yang apabila telah dilaksanakan oleh sebagian orang, maka gugur kewajiban yang lain. Artinya apa? Artinya ketika sudah dilaksanakan oleh satu atau dua orang atau lebih, maka orang lain tidak wajib lagi melaksanakannya. Contohnya seperti kita menuntut ilmu-ilmu dunia, seperti ilmu kedokteran, matematika, fisika, ilmu perbengkelan, arsitektur, dan lain sebagainya. Itu hukumnya fardu kifayah. Jadi ketika sudah ada orang yang mempelajarinya dalam suatu kampung tersebut atau dalam suatu desa tersebut, maka yang lain tidak wajib lagi untuk mempelajarinya. Tetapi bukan berarti kita tidak boleh mempelajarinya. Kita boleh mempelajarinya, namun tidak wajib lagi jika sudah ada yang mempelajarinya. Tapi kalau tidak ada yang mempelajarinya, maka kita wajib untuk mempelajarinya. Karena kalau dalam satu kampung itu tidak ada yang mengerti tentang ilmu kedokteran contohnya, jadi ketika ada orang sakit, itu akan susah untuk menolongnya. Makanya wajib. Itu namanya fardu kifayah. Kemudian hukum yang kedua adalah fardu ain. Apa itu fardu ain? Fardu ain merupakan kewajiban bagi diri sendiri. Contohnya seperti menuntut ilmu agama, itu hukumnya fardu ain, kewajiban bagi diri sendiri. Jadi kalau orang itu tidak mempelajari ilmu agama, maka dia sendiri yang akan berdosa. Karena kalau dia tidak paham tentang agama, dia tidak akan bisa mengerjakan sholat, dia tidak akan bisa mengaji, kemudian dia tidak akan paham tentang kewajiban ia dalam melaksanakan agama. Itu namanya fardu ain. Kemudian setelah itu, apa sih sebenarnya fadilah orang yang menuntut ilmu? Jadi fadilah orang yang menuntut ilmu itu yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalannya untuk menuju surga. Jadi kata Nabi, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Yang artinya barang siapa yang berjalan menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan padanya jalan menuju surga. Jadi kalau kita menuntut ilmu, kemudian kita meninggal dalam keadaan menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran surga buat kita. Kemudian yang kedua, fadilah orang yang menuntut ilmu itu Allah jelaskan dalam Al-Qur'an. Dalam surah Al-Mujadilah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Artinya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kamu beberapa derajat. Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwasanya
orang yang berilmu itu akan Allah angkat derajatnya dibandingkan dengan orang yang tidak berilmu. Itu sebabnya kalau kita lihat di dunia saja, orang yang berilmu itu lebih disegani dibandingkan orang yang tidak berilmu. Jadi fadilah yang kedua, Allah akan meninggikan derajatnya. Jadi buat anak-anak bapak sekalian, walaupun sekarang ini kita tidak bisa belajar tatap muka, bapak harapkan semuanya selama pandemi ini itu tetap belajar di rumah. Jangan sampai gara-gara musibah atau cobaan yang Allah berikan kepada kita saat ini itu membuat kita lalai. Tetap belajar di rumah, tetap patuhi protokol kesehatan, dan jangan banyak main-main. Karena kata Nabi, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimin. Sesungguhnya menuntut ilmu itu wajib bagi kaum muslim laki-laki dan kaum muslimah perempuan. Jadi bagi anak-anak bapak yang muslim itu wajib hukumnya dalam menuntut ilmu. Karena kalau kalian tidak bersusah-susah dari sekarang, nanti kalian akan menyesal di kemudian hari. Oke? Jadi tugasnya bapak minta ringkas apa yang sudah bapak sampaikan, kemudian nanti ketika praktek dikumpulkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.